Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbil alamin. Kita jumpa lagi di channel bimbingan konseling. Kali ini materi kita tentang pilihan karir setelah SMA. Nah, jadi artinya setelah tamat SMA nanti kamu mau kemana? Pilihan kamu mau kemana? Ya, ada 4 pilihan ya. Ada 4 pilihan ketika kamu sudah menyelesaikan pendidikan di SMA. Pertama pilihannya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ya. Jadi tamat SMA nanti bisa masuk ke perguruan tinggi ya. Kemudian kedua ada pilihannya untuk mengikuti kursus atau pelatihan ya, dalam artian jika kamu nggak milih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kamu bisa memilih untuk mengikuti kursus atau pelatihan. Kemudian pilihan ketiga berwirausaha, artinya pilihan 1, 2 tidak kamu ambil, kemudian kamu memilih untuk berwirausaha ya, bermandiri ya. Kemudian terakhir ada pilihan untuk berkeluarga. Nah, sebenarnya pilihan untuk berkeluarga ini tidak disarankan ya. Tapi ketika yang Maha Kuasa berkata lain, kemudian kamu berjodoh, nah maka itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Oke, kita masuk yang pertama ya. Pilihan yang pertama yaitu melanjutkan pendidikan. Nah, jadi setelah tamat SMA nanti kamu punya pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Apa yang harus diperhatikan ketika kamu memilih untuk melanjutkan pendidikan? Nah, yang kamu perhatikan pertama, akreditasi dari perguruan tinggi tempat kamu melanjutkan pendidikan ya. Carilah akreditasinya yang bagus ya. A, B, minimal B ya. Kalau A itu sudah sangat baik ya. Kalau bisa masuk ke A, kenapa harus memilih ke B ya kan? Nah, kemudian anggaran biaya ya. Biaya untuk pendidikan ya. Kamu harus perhatikan biaya pendidikan, jangan sampai nanti di pertengahan jalan kamu harus stop karena kekurangan dana. Nah, jadi dibuat estimasinya, kira-kira aku bisa nggak sampai selesai nanti, anggaran danaku cukup nggak ya, anggaran dana keluarga cukup nggak untuk membiayai kita sampai kita selesai pendidikan di perguruan tinggi ya. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan ketika kita hendak melanjutkan ke perguruan tinggi pendidikannya, yaitu pilihlah program studi yang sesuai dengan penjurusan kamu di SMA. Kalau kamu sekarang milih program jurusan IPA, untuk program studi IPA apa nanti yang sesuai untuk melanjut ke perguruan tinggi. Kemudian juga harus disesuaikan dengan bakat minat dan cita-cita kamu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian terakhir, untuk melanjutkan pendidikan tinggi, kamu juga harus perhatikan prospek kerjanya. Ya, prospek kerjanya bagus enggak ya? Prospek kerja dari perguruan tinggi, outputnya itu nanti kemana dia bekerjanya, kemana lapangan pekerjaannya ya. Nah, satu hal yang pasti yang harus kamu perhatikan dalam memilih pendidikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ini, kamu harus sesuaikan dengan cita-cita. Cita-cita. Jadi kalau kamu punya cita-cita ingin menjadi dokter, maka nanti pilihlah program studi kedokteran. Carilah perguruan tinggi yang ada program studinya di program studi kedokteran ya. Kemudian akreditasinya cari yang bagus ya, yang A gitu. Pilihan kedua yaitu kursus dan pelatihan. Jadi kalau kamu nggak memilih melanjutkan ke perguruan tinggi, kamu bisa memilih kursus dan pelatihan ya. Biasanya kursus dan pelatihan ini hitungannya tidak sampai bertahun ya, hanya 2 atau 3 bulan. Apa yang harus diperhatikan ketika kamu memilih kursus dan pelatihan? Pertama, lihatlah tempat kursus dan pelatihan itu ada izin operasionalnya enggak ya. Jadi harus ada izin operasionalnya dari Dinas Pendidikan ya. Kemudian
memiliki kurikulum dan buku panduan sesuai dengan standar. Jadi nanti materi yang diberikan di pelatihan itu, di tempat kursus itu ada kurikulumnya juga ya, ada kurikulumnya, ada panduannya ya. Enggak semua, enggak basing-basing materinya ya, enggak asal-asalan. Kemudian ketiga, tempat kursus itu memiliki tenaga pengajar ya, memiliki tenaga pengajar yang profesional ya. Jadi tenaga pengajarnya yang profesional. Kalau tenaga pengajarnya udah profesional, ya udah outputnya pun juga nanti akan bagus ya. Kemudian pilihan ketiga, kalau pilihan 1 dan 2 tidak kamu ambil, kamu masih punya pilihan ketiga ya. Pilihan ketiga yaitu berwirausaha. Artinya kamu berwirausaha bermandiri ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika memilih berwirausaha? Maka pertama yang perhatikan, pastikan segala sesuatunya dituangkan dalam bentuk tertulis dan tersimpan dengan baik ya. Jadi ada data hitam putihnya ya. Kemudian memilih bentuk badan hukum yang tepat. Nah, jadi kalau kamu punya usaha mandiri itu ada badan hukumnya ya. Artinya dia terjaga ya, artinya dia bisa aman. Kemudian pastikan kepemilikan aset yang digunakan. Artinya wirausaha kamu ini milik sendiri atau milik keluarga atau milik dari beberapa orang gabungan ya, sehingga nanti untuk pembagian hasil dari usaha itu bisa diperhitungkan ya, ada persentase hitungannya ya. Untuk berapa orang, kemudian persentase per orangnya berapa ya. Kemudian kelolalah keuangan tersebut dengan baik ya. Jadi harus dipikirkan cara pengelolaan dananya, cara pengelolaan keuangannya gimana, sehingga tidak terjadi nanti kesalahpahaman ya. Jadi harus benar-benar dikelola masalah keuangannya. Terakhir pilihannya yaitu berkeluarga. Nah, ini sebenarnya pilihan yang tidak disarankan ya, tapi kalau Yang Maha Kuasa sudah berkehendak, katanya jodoh kamu sudah ada dan kamu harus berkeluarga di usia yang masih muda, nggak bisa juga kita menghindarinya ya. Nah, lalu apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus dipersiapkan ketika kamu harus memasuki kehidupan berkeluarga? Pertama, persiapan mental dan fisik ya. Karena kehidupan berkeluarga itu akan beda sekali dengan kehidupan ketika kamu belum berkeluarga ya, akan sangat berbeda ya. Banyak nanti perubahan. Kemudian kesiapan finansial, artinya dana yang harus disiapkan ketika kamu sudah berkeluarga ya. Jadi kamu tidak bisa lagi sendiri. Kalaupun misalnya kamu sudah bekerja ataupun kamu punya usaha, usaha itu akan berbagi dengan pasangan hidup kamu. Kemudian siap menjalani kehidupan yang berbeda. Nah, itu tadi ya, siap menjalani kehidupan yang berbeda. Karena apa? Ketika kamu sudah berkeluarga, tentunya nanti ada suami, ada istri, ada anak-anak keturunan kamu yang akan menjadi perhatian dalam kehidupan kamu. Nah, itu dia. Kemudian yang keempat, restu orang tua. Jika memang harus berkeluarga dalam usia dini, restu orang tua itu hal yang paling mendasar ya. Kemudian terakhir yang harus kamu perhatikan, bahwasannya kehidupan berkeluarga itu tidak selamanya indah ya. Jadi ada saat indah, ada saat susah, ada saat senang, ada saat bahagia. Semua itu merupakan kehidupan. Oke, jadi ada 4 pilihan untuk kamu ketika kamu telah menyelesaikan pendidikan di SMA ya. Jadi tadi pertama, pilihan pertamanya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kemudian mengikuti kursus atau pelatihan, dan kemudian berwirausaha, dan pilihan terakhir berkeluarga. Nah, semua pilihan itu keputusannya ada pada diri kamu sendiri ya. Jadi mulai sekarang buatlah perencanaan, mulailah berpikir tamat SMA kamu akan kemana. Dan jangan lupa berusaha dan berdoa ya, semoga cita-citanya tercapai. Ini dulu materi kita kali ini, sampai jumpa lagi pada materi yang lainnya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.